Halo semua, selamat datang kembali di Belajar TOEFL dari Nol. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas secara tuntas tentang tips-tips sukses belajar TOEFL. Nah, ini mungkin menjadi salah satu materi yang sudah kalian tunggu-tunggu, terutama bagi kalian yang pernah belajar TOEFL tapi belum sukses, belum mencapai target nilai yang diinginkan, atau bagi kalian yang belum pernah belajar TOEFL tapi pengen sekali tapi nggak tahu bagaimana untuk memulainya. Video ini sangat tepat untuk kamu, karena Mr. English akan memberikan 10 rahasia jitu belajar TOEFL. Dan kami cukup pede sekali apabila ini dijalani, itu akan mewujudkan cita-citamu untuk mendapatkan skor TOEFL yang kalian dambakan. Ada 10 tips yang ingin kami bagikan. Tips yang pertama adalah, pahami segala hal tentang TOEFL. Mulai dari apa sih itu TOEFL, kemudian macam-macamnya, kemudian jenis-jenis soalnya, kemudian skorisasinya, kemudian pelaksanaan tesnya, manfaatnya, dan sebagainya, itu harus diketahui terlebih dahulu. Dan semua informasi tentang itu sudah bisa diakses melalui banyak sumber ya, bisa dari buku, sudah banyak sekali buku panduan tentang TOEFL, kemudian dari video-video YouTube, artikel, dan sebagainya. Dan memahami segala hal tentang TOEFL ini merupakan langkah awal yang sangat baik sekali, karena dengan mengetahuinya terlebih dahulu, kita akan sudah memiliki dasar, kita sudah memiliki fondasi, dan kita akan lebih jelas mengarahkan program belajar TOEFL kita itu akan ke arah mana. Dan kalau misalkan kita menjalankan, kita sudah tahu lika-likunya TOEFL itu seperti ini, dan sebagainya, sehingga belajarnya kita itu lebih terarah dan lebih menuju ke target yang kita tuju. Kemudian untuk tips yang kedua, yaitu kamu harus menentukan dulu nih, kamu mau belajar mandiri atau berguru dengan seorang trainer atau mentor. Ini penting sekali karena ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi ada pilihan mau belajar mandiri atau pilihannya adalah berguru sama orang lain. Nah, kalau saran dari saya itu adalah kamu pilih belajar sendiri itu apabila kamu sudah memiliki basic bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan belum, baru dari nol, apalagi belum paham tentang TOEFL itu seperti apa, belum paham soal-soalnya seperti apa, itu alangkah sangat baiknya kamu berguru dengan orang lain. Nah, untuk berguru dengan orang lain ini bisa berbayar dan bisa tidak ya. Jadi zaman sekarang sudah banyak opsi-opsinya ya. Kalau dulu itu les semuanya berbayar, sekarang les itu tidak harus berbayar. Bahkan kita bisa berguru dengan orang lain hanya dengan menyaksikan feed atau unggahan-unggahan dari video-video dan sebagainya seperti di YouTube ini, seperti di channel ini juga termasuk seperti itu ya. Jadi nanti akan ada banyak sekali konten tentang TOEFL. Apabila disimak sampai selanjutnya, nanti akan banyak sekali ilmu yang didapatkan. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan bagi kalian sendiri. Kamu merasa apakah dirimu sudah siap untuk belajar mandiri apa belum? Kalau misalkan belum, ya silahkan belajar dulu berguru sama orang lain. Kalau misalkan sudah, ya berarti belajar mandiri. Atau kamu bisa mengkombinasikannya ya, kamu bisa mengawalinya dengan belajar atau berguru kepada orang lain dulu. Misal kamu sudah merasa pada suatu titik tertentu kamu siap untuk belajar mandiri, kamu tinggalkan berguru sama orang lain dan dilanjutkan dengan belajar mandiri. Tips yang ketiga adalah kamu harus belajar dari dasar. Paling tidak itu basic grammar dan basic vocabulary. Karena TOEFL ini adalah tes akademis yang levelnya itu bukan menengah ke bawah tapi menengah ke atas. Apabila kamu tidak memiliki basic vocabulary maupun grammar yang kuat, itu nanti cenderungnya nilainya akan rendah. Kan sangat sayang sekali apabila kamu sudah tes TOEFL yang harganya 450, 500 ribu dan sebagainya, tetapi akhirnya jatuhnya nilainya jelek karena tidak memiliki basic dulu, grammar dan vocabulary ketika mau tes seperti itu. Jadi grammar, vocabulary itu adalah resep perdana yang harus kalian miliki sebelum belajar TOEFL. Maka dari itu juga nanti di channel ini itu kita tidak akan langsung menuju ke pembelajaran TOEFL-nya, tapi kita akan mengeksplor dulu, kita akan pemanasan dulu dengan basic grammar dan basic vocabulary. Yang keempat adalah mulai biasakan listening dan reading English. Sebagaimana yang kita tahu, itu TOEFL ada 3 skill ya. Skill pertama adalah listening, yang kedua adalah structure, yang ketiga itu adalah reading.
Nah, listening sama reading ini porsi soalnya sangat tinggi sekali, yaitu 50 sama 50. Apabila kita tidak membiasakan dari sekarang, maka kalaupun kita belajar listening sama reading TOEFL itu juga akan susah. Jadi, dari sekarang itu selain pemanasan dengan basic grammar dan basic vocabulary, itu juga harus mulai pemanasan dengan listening sama reading. Ambillah konten-konten listening sama reading yang kamu suka. Misalkan kamu orangnya yang suka musik, bisa membiasakan diri untuk mendengarkan musik-musik barat dan tidak sekedar mendengarkan musik atau lagunya saja, tapi juga mencari liriknya, menghafalkan liriknya, dan mencoba menganalisa mengapa sih liriknya seperti ini, mengapa sih susunannya seperti ini, seperti itu. Begitu juga dengan yang reading, misalkan suka komik, komik itu kan juga ada tulisan-tulisan bahasa Inggrisnya juga ya, yang versi bahasa Inggris yang tulisannya sederhana-sederhana dan sebagainya, atau bacaan-bacaan tentang berita tentang seputar isu-isu yang kamu suka, misalkan kamu suka tentang olahraga, misalkan kamu suka tentang politik, misalkan suka tentang entertainment dan sebagainya, itu disesuaikan konten reading yang harus kamu baca itu temanya apa. Nah, itu ya. Jadi fondasi pertama adalah selain basic grammar dan basic vocabulary, itu adalah basic listening sama basic reading. Kemudian yang kelima, siapkan notebook atau app note khusus untuk serba-serbi TOEFL yang sedang kamu pelajari. Jadi ini sangat ditekankan sekali. Jadi kalau kalian mulai berniat untuk belajar TOEFL, kamu harus menyiapkan aplikasi note di HP-mu atau menyiapkan notebook berupa buku note yang khusus kamu pakai untuk mencatat ilmu-ilmu baru yang kamu dapatkan dari TOEFL. Jadi kebanyakan orang itu skill TOEFL-nya tidak meningkat meskipun telah belajar karena mereka lupa. Jadi ketika mereka belajar, oh mereka paham tentang 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi karena tidak dicatat, itu akhirnya lupa setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu dan sebagainya. Nah, fungsinya kalau misalkan kita belajar ilmu baru, prosesnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan ilmu baru, itu langsung kita tuliskan, oh ilmu barunya ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita sudah memiliki catatan yang berisi tentang semacam rumus-rumus khusus, kemudian cara-cara alternatif yang kita dapatkan dari buku atau dari mentor kita dan sebagainya gitu ya. Jadi siapkan notebook atau app note. Yang keenam adalah kamu harus banyakin latihan supaya otakmu makin cepat untuk menganalisa dan menjawab soal. Dan ini sangat penting sekali. Jadi saat kita mengerjakan tes TOEFL, itu kita membutuhkan kecepatan sensitivitas dalam menganalisa soal tersebut. Kita harus secara cepat menganalisa, oh soal ini itu maunya apa ya? Tentang structure ini, kok temanya ini, berarti saya harus mencari itu bagian mana ya? Apanya yang harus saya cari? Apanya yang salah? Apanya yang benar dari sebuah kalimat ini misalkan? Begitu juga dengan misalkan text reading, ada satu teks, kemudian ada soal banyak, kemudian soal jenis seperti apa, seperti ada dan sebagainya, itu kita akan bisa memprosesnya secara cepat kalau kita sering latihan. Jadi latihan itu sangat penting sekali dan sangat-sangat tidak disarankan untuk mengambil tes TOEFL tanpa kita melakukan proses latihan yang cukup lama terlebih dahulu. Karena nanti bisa berakhir dengan nilai yang jelek. Dan akhirnya nanti kamu akan menyesal selain nilainya jelek, kemudian sudah kehilangan uang lumayan banyak gitu ya. Yang ketujuh itu adalah latihan kecepatan dalam mengerjakan tes. Kita sudah tahu bahwa total soal dalam TOEFL itu adalah 140 soal, sementara kita hanya memiliki 155 menit saja. Kita hanya memiliki maksimal 2 menit saja untuk mengerjakan satu soal secara rata-rata ya, meskipun ada beberapa tipe soal yang bisa kita kerjakan lebih cepat dari itu, ada juga yang lebih lama dari itu, tapi rata-rata sekitar 1-2 menit itu. Jadi kita harus belajar untuk cepat dalam mengerjakan TOEFL gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sering simulasi tes TOEFL yang real sebenarnya untuk pembiasaan. Jadi, karena waktunya sangat terbatas dengan jumlah soal yang banyak, kita harus mengkondisikan diri kita itu sudah siap dengan kondisi waktu yang terbatas. Dan satu-satunya cara adalah kita harus beberapa kali sebelum mengambil tes TOEFL itu, kita harus latihan mengerjakan soal TOEFL komplit
dari soal pertama sampai terakhir dengan sistem aturan yang sama dengan sistem peraturan tes yang sebenarnya. Untuk masalah soalnya, latihan soal itu sebenarnya sudah bisa didapatkan di banyak sumber ya, di buku-buku TOEFL banyak, kemudian di internet pun kalau kita browse lebih lama, kita juga akan menemukan soal-soal tersebut. Itu. Kemudian yang kesembilan adalah bergabung dengan komunitas pembelajar TOEFL online di Instagram, Facebook, di WhatsApp, Telegram, dan sosial media yang lainnya, atau di komunitas internet yang lainnya, itu banyak sekali komunitas belajar, termasuk TOEFL. Jadi kalau misalkan kalian ikut, itu banyak sekali keuntungan di sana. Salah satunya misalkan kita jadi update dengan soal-soal TOEFL, kita jadi ketemu dengan orang-orang lain yang memiliki misi yang sama, kemudian misalkan pada saat belajar kita lagi down dan sebagainya karena kita memiliki komunitas itu, mungkin ada konten-konten yang di-share oleh orang lain di komunitas itu bisa menyemangati kita juga, kemudian bisa mendapatkan share sumber belajar, misalkan dapat PDF tentang soal, dapat kiat-kiatnya, ada juga yang share tentang cara belajar yang tepat, dan sebagainya. Banyak sekali manfaat untuk kita kalau misalkan kita gabung dengan komunitas semacam ini. Kemudian yang terakhir, itu kita harus sabar, kita harus menikmati proses karena kuncinya ada di prosesnya itu sendiri. Kalau kita menjalani proses belajar TOEFL itu dengan benar, maka hasilnya itu juga akan bagus. Tapi kalau misalkan prosesnya saja kita tidak jalani, kita tidak belajar TOEFL-nya dulu, kita tidak serius belajarnya, kita tidak membuat catatan-catatan khusus tentang strategi-strategi dalam setiap skillnya dan sebagainya, usaha-usaha di sebelum kita melakukan tes itu, maka kemungkinan besar tesnya nanti akan hasilnya tidak baik. Nah, jadi kuncinya itu ada di proses. Intinya kalau prosesnya dijalani dengan baik, maka hasilnya itu juga akan baik. Demikianlah penjelasan lengkap dari 10 tips jitu versi Mr. English. Kami ingin mengetahui apakah di antara kalian ada yang pernah mencoba 10 tips jitu tersebut atau beberapa di antara 10 itu, atau mungkin kalian memiliki tips yang lain yang bisa dibagikan kepada pembelajar yang lain yang berada di channel ini, atau kalian ingin juga share tentang kendala-kendala yang pernah dihadapi saat kalian belajar TOEFL dan belum tahu atau belum ketemu solusinya sampai sekarang, bisa disampaikan. Siapa tahu akan ada yang memberikan masukan nanti ya. Oke, terima kasih telah menyimak. See you next time.